Promovendus menempati podium ujian. Prosesi sidang ujian terbuka dimulai. Sidang ujian terbuka dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la khala wa la quwwata. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Penguji yang terhormat, Saudara Mustamin Fatah beserta keluarga, Bapak Ibu, para siswa dan hadirin sekalian yang berbahagia. Mari kita buka sidang ujian terbuka Doktor Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana UIN Samarinda dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT memberikan kelancaran dan keberkahan pada acara hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, sebelumnya saya bacakan biodata Promovendus. Nama Mustamin Fatah, NIM 21301000012. Judul disertasi Konstruksi Pengalaman Religius pada Pendidikan Pesantren di Kalimantan Timur. Studi multikasus pada pesantren Salafiyah Terpadu dan Khalafiyah. Promotor Profesor Dr. HM Abzar MAG. Kopromotor Dr. Nurholik Afandi MPD. Sekilas saya bacakan tata tertib ujian. Ujian dilaksanakan oleh Dewan Penguji yang diangkat dengan surat keputusan Direktur Program Pasca Sarjana UIN Samarinda. Waktu ujian 120 menit atau 2 jam. Alokasi waktu untuk pemaparan waktu maksimal 15 menit. Alokasi waktu untuk anggota Dewan Penguji kecuali penguji utama 10 menit, dengan penguji utama maksimal 20 menit. Nilai lulus ujian minimal B. Hasil ujian oleh Dewan Penguji diumumkan setelah proses ujian selesai dan bersifat final. Tim penguji, Ketua Sidang Profesor Dr. Muhammad Ilyasin MPD, Sekretaris Penguji Dr. Agustiawan MPDI, penguji utama eksternal Profesor Dr. Haji Ridwan MAG, penguji 1 Dr. Khojir MSI, penguji 2 Dr. Muhammad Eka Mahmud MAG, mewakili promotor Dr. Hajah Nur Thaibah MAG, dan penguji juga kopromotor Dr. Nurholik Afandi. Sudah siap Pak Mustamin? Suaranya mana? Sudah, oke. Saudara diperkenankan untuk berdoa terlebih dahulu, dilanjutkan dengan presentasi maksimal 15 menit. Mulai sekarang. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Yang kami hormati, kami ta'zimi maha terpelajar tim penguji utama Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan MAG, Ketua tim Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD, Bapak Dr. Nurholik
Apandi sebagai kopromotor dan mewakili promotor Bapak Dr. Muhammad Eka Mahmud MPD, Bapak Dr. Hojir sebagai penguji 1, dan Ibu Dr. Haja Nur Taibah dan Bapak Dr. Agus Setiawan sebagai sekretaris tim. Izinkan pada kesempatan ini secara singkat saya sampaikan hasil penelitian atau disertasi yang saya susun setelah melewati 2 ujian seminar hasil dan ujian tertutup. Pertama adalah judul saya adalah Konstruksi Pengalaman Religius pada Pendidikan Pesantren di Kalimantan Timur, menggunakan studi multi kasus, yaitu 3 pesantren yang memiliki karakter yang berbeda. Lalu kemudian 3 karakter itu saya jadikan sebagai mewakili representasi dari pesantren Salafiyah adalah pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kemudian yang representasi dari pesantren terpadu atau kombinasi itu adalah pesantren Trubus Iman, dan yang ketiga adalah representasi dari pesantren modern atau Khalafiyah, yaitu pesantren Asyifa Balikpapan. Mengapa judul ini penting? Pertama adalah karena pesantren itu harus diakui dan tidak boleh dipungkiri memang karena dia punya peran sentral di masyarakat. Ya, terutama tridharma pesantren. Pesantren adalah sebagai tempat untuk dakwah Islamiyah, syariat Islam. Pesantren adalah tempat untuk kemudian tafaquh fiddin, dan pesantren adalah tempat pengabdian masyarakat. Lalu kemudian pesantren itu memiliki pendekatan holistik dalam pendidikannya. Dan yang ketiga adalah hal yang paling bagus sebenarnya adalah pesantren itu punya daya tahan, atau dalam istilah Azimadi Al-Zara itu adalah involutif, bahwa apapun perubahan yang terjadi maka pesantren itu tetap berusaha mempertahankan jati dirinya. Dan yang ketiga adalah pentingnya pengalaman religius. Di sini kemudian saya menjadikannya sebagai gap penelitian. Mengapa judul pengalaman religius ini saya angkat? Ini sebenarnya adalah teori yang sudah terlupakan, tetapi karena melihat perubahan yang terjadi di pesantren itu, disadari atau tidak bahwa pesantren kini itu mengalami semacam mulai tergerus oleh godaan-godaan prestasi akademik, dan juga mulai tergerus oleh godaan pendidikan pragmatis. Lalu mungkin saja sebagian para hadirin menyatakan demikian, bahwa idealnya sebuah pesantren itu memiliki tujuan agar santri itu mendapatkan satu atau yang disebut dengan pengalaman beragama yang menjadi titian untuk mencapai tujuan tertinggi dalam proses kehidupan di pesantren itu adalah halawatul iman. Dan lagi halawatul iman itu bukanlah sesuatu yang terlalu tinggi seperti mana konsepnya Al-Ghazali Ma'rifatullah atau konsepnya Wahdatul Wujud, ya. Tetapi ternyata halawatul iman itu adalah sederhana. Ketika Imam Nawawi mensyarah hadis Nabi yang menyatakan salatu man kunna fihi wajada halawatul iman, bahwa kata Imam Nawawi halawatul iman itu adalah istildzadzul taati, yaitu orang merasakan kenikmatan ketika dalam ketaatan. Baca Quran merasa nyaman, belajar fikih, tauhid merasa nyaman, mengaji Al-Quran pokoknya ibadah merasa nyaman. Itulah istildzadzul ta'ah, itu kata Imam Nawawi. Lalu dari alasan itu kemudian saya memakai teorinya Joachim Woh dalam hal bahwa ada 3 hal yang bisa dijadikan sebagai, ada 3 hal ekspresi pengalaman beragama yang memungkinkan dijadikan tolak ukur untuk menilai apakah pengalaman religius bisa dibangun. Ternyata dari 3 itu, pertama adalah doktrin dan pembelajaran, yang kedua adalah praktik ritual, dan yang ketiga adalah praktik sosial. Itu yang saya pakai, yang saya gunakan di dalam merumuskan rumusan masalah di penelitian ini. Lalu kemudian saya mencari
penguatan bahwa ternyata teorinya Joachim Boh ini didukung oleh teori-teori dari misalnya William James, kemudian sosiologi agama yang lain, dan bahkan di dalam Islam. Kalau terkait dengan doktrin dan pembelajaran itu, ya di dalam fikih kita mengenal 4 imam mazhab, kemudian tauhid itu Ibnu Taimiyah, kemudian tasawuf adalah Al-Ghazali, termasuk kemudian praktek ritual. Nah, dari proses itu kemudian saya langsung kepada hasil penelitian. Temuan di dalam penelitian ini adalah pertama, bahwa melihat dari sisi doktrin dan pembelajaran di dalam bagaimana doktrin dan pembelajaran dilaksanakan dalam rangka membangun pengalaman beragama di kalangan santri. Ada begitu banyak, ada 3 variasi yang ada di pesantren, tetapi kemudian saya mencoba mencari irisan-irisan pertemuannya di mana. Pertama adalah ketiga pesantren itu memiliki tujuan utama. Mereka bertemu pada satu tujuan, yaitu membentuk santri yang berakhlak, beriman, dan bertanggung jawab sosial. Namun mereka berbeda dalam hal apa? Berbeda dalam orientasi dan pendekatan. Pesantren di Al-Banjari itu berfokus pada ajaran klasik dan penanaman agama yang mendalam, sedangkan pesantren Trubus Iman itu ada proses integrasi ilmu pengetahuan, dan pesantren Asyifa itu penggabungan ilmu agama dengan ilmu umum dan bahasa asing. Itu penekanannya. Para tim penguji yang saya hormati, yang saya takzimi, di sini saya kemudian memetakan bahwa pesantren di Kalimantan Timur itu minimal ada 3 dia kategori yang tadi. Kalau Al-Banjari itu kemudian mendorong santrinya untuk menjadi seorang ulama. Kenapa? Karena dia fokusnya adalah pada kajian-kajian kitab klasik. Semua mata pelajaran itu didasarkan pada kitab-kitab klasik. Artinya tidak sekedar dijadikan referensi, tetapi kitab itu dibacakan langsung, ditalakikan langsung kepada santri. Nah, itulah yang saya sebut bahwa pesantren Al-Banjari atau Salafiyah itu mendorong santrinya menjadi seorang ulama yang tradisional. Bagaimana dengan Trubus Iman? Trubus Iman itu adalah mendorong santrinya karena dia integrasi antara ilmu agama dengan ilmu umum dan keterampilan yang relevan, maka dia mendorong santrinya untuk menjadi seorang intelektual muslim. Saya sebut sebagai intelektual muslim itu karena di sana ada proses islamisasi ilmu pengetahuan, ya. Ada proses islamisasi ilmu pengetahuan, kemudian yang islamisasi ilmu pengetahuan itu adalah tokohnya seperti Razi Al-Faruqi dan Najib Al-Attas, ya. Kemudian yang ketiga Asyifa itu adalah, saya melihatnya bahwa karena adanya kombinasi ilmu agama dan umum serta penguatan bahasa asing, maka saya menyebutnya itu pesantren mendorong santrinya untuk menjadi seorang ilmuwan. Nah, orang-orang seperti ini sebutlah misalnya seperti Kuntowijoyo, ada proses pengilmuan Islam di situ, ya. Kuntowijoyo dan Fazlur Rahman yang kalau periode tokoh-tokoh yang lama kita kenal. Para tim penguji yang saya muliakan, yang saya hormati, pada aspek doktrin pembelajaran, doktrin dan ajaran itu mereka bersatu, bahwa pada prinsipnya tauhid, fikih, akhlak itu meskipun polanya berbeda, tetapi ada penekanan, penguatan di awal. Begitu mereka masuk pesantren, ada penguatan yang diberi kepada santri supaya mereka mendalam pembelajaran yang diberikan kepada santri, menanamkan dari awal tentang tauhid, fikih, dan akhlak. Para penguji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati. Kemudian saya ke praktik ritual dalam membangun pengalaman religius, ya. Praktek ritual ini, ya, saya melihat bahwa mereka punya titik temu pada tujuan, ya. Ketiga pesantren itu membentuk santri yang berkarakter luhur dan bertanggung jawab sosial. Walaupun memang pada polanya mereka itu Al-Banjari itu pendekatan tradisi keagamaan,
yang kental dan struktur hierarkis. Itu kental dengan kepemimpinan seorang kiai. Dua pesantren yang lain itu tidak hierarkis, jadi berdasar pada manajemen ya. Jadi misalnya di Trubus Iman itu ya ada sistem manajemen kepemimpinan, ini siapa direkturnya, siapa ini wakilnya dan sebagainya. Demikian pula Asyifa, walaupun keduanya mereka kedua pesantren ini punya pola yang mirip, tetapi saya kira saya bisa menyatakan bahwa ini jelas mereka berbeda ya. Yang saya sebutkan tadi, kalau pola yang ada di dalam pesantren Trubus Iman itu adalah ada proses seperti istilah Kuntawijoyo itu adalah labelisasi ilmu, maka di Asyifa itu adalah pengilmuan Islam atau saintifikasi Islam ya. Mungkin bisa kita nanti ya, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira terakhir apa yang saya sampaikan ini masih ada satu ya, praktek sosial ya. Sejatinya bahwa berdasarkan hasil penelitian saya, 3 aspek ini ternyata kalau dirancang dengan baik, maka dia akan menjadi satu kesatuan yang bisa membangun pengalaman religius yang baik, yang kuat, membentuk spiritualitas santri yang sangat baik ketika ketiga unsur ini coba disatukan dengan baik. Demikian ya dari saya. Terima kasih. Dalam catatan saya masih ada 3 menit, mau digunakan? Ya, pas. Oke, terima kasih. Saudara Promovendus, terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok pikiran penelitiannya. Selanjutnya, kesempatan pertama, saudara saya pakai istilah saya hadapkan dengan yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Ridwan. Waktu maksimal 20 menit. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Sidang serta Dewan Penguji, yang saya hormati Saudara Promovendus dan segenap yang hadir yang sebenarnya yang saya hormati. Pertama saya ingin sampaikan secara pribadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Rektor dan Pak Direktur pada saya pribadi untuk bisa bersilaturahim dan sangat terhormat untuk hadir di tempat yang sangat terhormat ini untuk membersamai calon doktor kita ini Bapak Mustamir Fattah ya. Okay. Saudara Promovendus, yang kedua tentu ingin saya sampaikan selamat kepada Pak Mustamir Fattah ya, yang telah sampai pada titik akhir dari proses studi doktor Bapak. Yang ketiga tentu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dari disertasi yang Bapak tulis ini yang luar biasa ini. Disertasinya ini sangat tebal, berbobot ini. Kalau ditimbang ini berapa kilo ini kan? Saya kira ini menggambarkan bobot isi dari disertasi ini, itu kan. Ya, jadi luar biasa ini penelitian yang dihasilkan oleh Pak Mustamir Fattah ini. Baik, judul dari riset disertasi Bapak adalah atau Promovendus ya, konstruksi pengalaman religius pada pendidikan pesantren di Kalimantan Timur. Lalu di situ ada kategorisasi pesantren, ada salaf, terpadu, dan modern. Ya. Yang pertama terkait dengan tadi Bapak sampaikan konteks penelitian ini yang melihat positioning strategis dari pondok pesantren untuk membangun karakter building gitu kan. Namun pada akhir-akhir ini media massa banyak memberitakan sisi negatif pondok. Pondok pesantren kemudian diasosiasikan ada stereotyping ya tentang pondok pesantren, perundungan, persekusi, pencabulan oleh kiai, ustadz atau kemudian ya antar santri juga gitu kan.
Lalu kalau Bapak melihat pemberitaan semacam ini dihadapkan dengan yang panjenengan sampaikan terkait dengan positioning pembentukan karakter itu kira-kira gimana? Ini opini dulu. Baik, langsung Prof ya. Terima kasih. Jadi saya juga memang mengamati bahwa kadang-kadang kita juga memang sering tidak mau memunculkan diri sebagai alumni santri, alumni pesantren karena dogma penilaian seperti itu yang menyudutkan orang-orang pesantren. Makanya justru saya mencoba mengangkat ini, pengalaman religius itu adalah bahwa yang saya sebut tadi sebagai tantangan pesantren kita saat ini adalah pragmatis, pendidikan pragmatis. Kemudian yang kedua adalah godaan prestasi akademik. Lalu kemudian orang tidak siap tapi berlomba-lomba kemudian membuka pesantren. Padahal sebetulnya bukan seorang kiai. Seorang yang tidak hafiz kemudian membuka lembaga hafiz Quran, tahfiz Quran, tetapi lalu kemudian pesantren tidak dikelola sebagaimana adanya pesantren itu tujuannya adalah untuk dakwah dan untuk kemudian tafakuh fiddin dan untuk pemberdayaan masyarakat. Kalau saya melihat bahwa apa yang terjadi saat ini itu adalah ekses dari ketidaksiapan individu tertentu, tanpa saya mengurangi hormat saya kepada orang-orang yang mengelola pesantren, tetapi ada banyak yang di sana itu yang memang ya tadi itu tidak siap mengelola pesantren atau sudah mengelola pesantren tetapi mungkin dalam proses perjalanannya itu tidak tahan dengan. Artinya yang Saudara Promo Pendus sampaikan itu justru memperkuat tentang keraguan terkait dengan positioning pesantren sebagai lembaga karakter building, karena ada beberapa gitu ya. Itu kasuistik Prof, saya kira ya. Makanya kasuistik. Kasuistik. Artinya tidak mewakili. Tidak mewakili semua pesantren. Maka saya katakan ketika pesantren dikelola, yang saya tadi konsep pengalaman beragama itu jika dilakukan dengan baik, maka pesantren itu dengan sendirinya secara manajerial itu akan berjalan dengan baik. Kalau sistem sudah jalan. Ya, terima kasih. Pertanyaan sekarang ke disertasi. Pertanyaannya, ini berkaitan dengan metodologi. Lalu pilihan Saudara Promo Pendus untuk memilih pesantren-pesantren yang ada di wilayah Samarinda kemudian sebagai lokus penelitian, kira-kira bisa dipertanggungjawabkan enggak sebagai pesantren yang tidak, yang seperti yang Bapak sampaikan tadi itu, untuk mengatakan bahwa ini adalah lokus yang tepat. Gimana? Ini saya ingin memberikan penjelasan. Ini sebenarnya pertanyaannya mengapa pilih ini 3 pesantren ini, kira-kira gimana? Iya, itu penentuan lokus itu berdasarkan pada pertimbangan bahwa yang memang di Kaltim ini pesantren yang kategori salafiyah itu yang sangat tanpa saya membandingkan antara pesantren yang di luar afiliasi NU. Jadi ini saya tidak membandingkan dengan afiliasi yang di luar NU. Misalnya ada Hidayatullah, itu kan lain afiliasinya. Tapi berdasarkan pada kriteria-kriteria itu, maka menurut saya bisa bertanggungjawabkan bahwa Al-Banjari itu adalah representasi dari Salafiyah yang ada di Kaltim. Boleh kita lihat di Samarinda ini ada yang mulai berkembang, misalnya Al-Husna itu. Tapi Al-Banjari adalah pesantren yang cukup tua dan cukup besar dan disegani, termasuk tokoh pendirinya. Lalu pemilihan saya terhadap yang saya masukkan sebagai kategori penguatan bahasa asing itu Asyifa, karena di Kaltim ini lagi-lagi memang yang termasuk yang paling tua untuk kategori itu saya kira Asyifa. Dan Trubus Iman itu kategori terpadu, saya melihatnya juga berdasarkan pada pertimbangan, karena yaitu lagi-lagi saya bisa bertanggungjawabkan bahwa ini bisa mewakili kategori yang saya tetapkan itu. Baik, sekarang yang ketiga. Ada definisi yang saya baca dari disertasi untuk sampai pada kategorisasi, ada salaf, ada terpadu, ada modern. Orang biasanya mengasosiasikan kategorisasi pondok pesantren salaf itu lawannya apa? Khalaf.
Kholaf itu biasanya didefinisikan sebagai apa? Pesantren Modern. modern. Baru. Kan begitu? Ya. Modern. Lalu positioning pesantren terpadu itu di mana? Karena begini, definisi Bapak ini kan beda, gitu kan. Jadi Saudara Romo Pendus itu mengkategorisasikan pondok pesantren itu salaf, kemudian Terpadu. ini dengan terpadu. Terpadu. Terus, Iya kan? Terpadu. modern. Lalu Salaf. tengah-tengahnya ada? Terpadu, tengah-tengahnya terpadu. Tengah-tengahnya terpadu. Apa modern? Urutannya itu urutan saja, tapi tidak menunjukkan bahwa ini. Di definisinya kan Bapak enggak. Salaf, kemudian terpadu, kemudian modern. Ya. Yang di disertasi ini loh. Makanya saya ingin konfirmasi, ini kategorisasi yang dibuat berdasarkan apa ini, Pak? Ya itu kalau saya bahasakan itu acak aja sebetulnya, tidak ada pertimbangan untuk meletakkan ini satu, ini kedua, ketiga. Oke. Secara sebenarnya terminologi leksikal itu salaf, modern, terpadu. Kalau mau menggunakan ini ya, kategorisasi itu kan. Biasanya kan salaf versus kholaf kira-kira itu kan. Dan itu lebih kepada soal metodologi pembelajaran dan beberapa hal juga substansi yang diajarkan berbeda itu kan. Tapi kategorisasi yang Bapak atau Saudara Promo Pendus buat ini agak berbeda dengan yang lainnya. Makanya saya ingin penjelasan itu kan. Kalaupun ada kategorisasi baru itu kan, apakah ini murni dari Saudara Promo Pendus atau kemudian mengutip pendapat dari pakar tentang pesantren gitu kan. Ya, saya tidak, karena memang peletakan itu tidak dalam rangka kemudian menunjukkan bahwa urutan seperti ini. Karena saya lihat ada yang meneliti tentang kategori 5 pesantren itu juga tidak berurutan sebagaimana yang kita pahami. Tetapi ini kan saya rubah karena memang tidak ada pertimbangan khusus untuk memposisikan seperti itu. Ya, Prof. Baik, yang berikutnya. Ada kesimpulan yang menarik ya. Santri ya, yang memiliki pengalaman religius yang tinggi, maka dia akan semakin aktif secara sosial ya, dan memiliki tingkat toleransi yang tinggi. Itu salah satu kesimpulan ya. Jadi santri yang memiliki tingkat religiusitas tinggi, dia akan semakin aktif secara sosial dan memiliki toleransi yang tinggi secara sosial gitu kan. Nah, pertanyaannya, saya baca disertasi yang Saudara tampilkan data-datanya itu, kira-kira kesimpulan ini berbasis pada data lapangan apa? Ini soal pembuktian, kira-kira penjelasannya gimana? Bagaimana Bapak bisa memberikan pembuktian bahwa kalau tingkat religius tinggi itu akan otomatis toleran? Itu kira-kira argumennya kayak apa? Bahasanya begini Prof, karena di dalam lingkup pesantren itu sebetulnya kalau bahasa toleran itu kan sebatas antara santri dengan santri yang lain, antara santri, karena interaksi sosial itu terjadi antara santri dengan santri, antara santri dengan kiai. Maka saya menyimpulkan bahwa ketika ketiga orang yang religiusnya bagus, ya setidaknya itu sosial mesti bagus di dalam lingkungan pesantren itu. Dan ini saya ambil dari data wawancara dari santri maupun ustadznya. Memang tidak seperti saya tidak memberikan kuesioner, tetapi saya wawancara insidental saja bahwa ini yang saya mau wawancarai dari pihak santrinya dan ini dari pihak ustadznya, seperti itu Prof. Ya, itu yang sebenarnya secara kaidah akademik ini yang pada level pembuktian terkait dengan tesis atau kesimpulan yang Saudara Promo Pendus sampaikan, inilah yang barangkali perlu data dukung ya, data yang cukup untuk kemudian sampai dibuat satu kesimpulan. Sebenarnya kesimpulan itu menarik, Pak. Kesimpulan itu sangat menarik itu kan. Hanya memang pada tataran membangun basis argumen agar kemudian kesimpulan ini memiliki dasar yang kuat itu kan, tentu mendasarkan kepada data-data empiris ya, data-data lapangan itu akan semakin menarik. Yang kedua ini, hal yang menarik juga, bagi saya menarik itu, temuan dari Saudara Promo Pendus ini adalah disebutkan bahwa
metode tradisional, metode pembelajaran tradisional, dan itu biasanya lekat kepada pondok pesantren dengan ciri salaf gitu ya. Itu katanya membangun pengalaman religius santri yang personal dan emosional. Pada saat yang sama, ini dibandingkan, ini Bapaknya membandingkan kan. Kalau metode pesantren yang modern itu cenderung rasional dan analitis. Ini sebenarnya dari sisi bagaimana Bapak mencoba untuk mengkomparasikan itu kurang match. Satu, personal yang metode tradisional itu lebih kepada personal itu pada perilaku ya. Sementara kemudian emosional itu juga pada sikap gitu kan. Nah, kalau yang modern itu kan kesimpulannya cenderung rasional dan analitis gitu kan. Nah, sama pertanyaannya, bagaimana Saudara Promopendus itu membangun kesimpulan ini ya dengan data-data lapangan yang kayak apa yang kemudian Saudara Promopendus simpulkan menjadi kesimpulan ini itu kan. Lalu yang kedua, kenapa kemudian kok tidak apple to apple ya antara yang tradisional dengan yang modern pada level kesimpulannya itu loh, pada level kesimpulan kategorisasinya. Silakan. Baik, itu pertama adalah saya menyimpulkan seperti itu berdasarkan pada pengamatan dan kemudian wawancara. Lalu saya mempelajari struktur kurikulum yang ada di dalam masing-masing pesantren itu. Ingin saya sampaikan bahwa di pesantren Al-Banjari itu tidak ada dokumen kurikulum, tetapi itu diberikan pelajaran berdasarkan pada kitab. Jadi satu kelas itu dipegang secara otoritatif oleh satu ustadz. Misalnya fikih itu tergantung ustadz yang memakai kitab yang mana. Itu yang di Al-Banjari. Itu saya katakan sebagai tradisional. Lalu kemudian di Trubus Iman itu sekarang menggunakan KMI, Kuliatul Muallimin Islamiyah. Tetapi itu penggunaan KMI itu baru pada 2 tahun terakhir ini, maka saya teliti ini adalah kombinasi antara keduanya. Nah, di dalam kurikulum KMI itu disebutkan bahwa ada beberapa kitab-kitab yang memang dijadikan referensi tetapi tidak dibacakan, ditalakikan di hadapan santri. Misalnya ya Bidayatul Mujtahid, kemudian Said Sabiq ya, Fiqh Sunnah Said Sabiq, kemudian ada ilmu tauhidnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Wahab. Dan itu tidak ditalakikan, tetapi gurunya hanya menjadikan sebagai referensi, kemudian disampaikan kepada santri. Nah, kalau yang Asyifa ini saya katakan lebih rasional. Di Asyifa itu menggunakan 3 kurikulum, KMI, Kemenak, Diknas. Tetapi KMI-nya itu yang digunakan hanya bahasa Arabnya, tetapi tidak digunakan ini. Baik, Pak. Kemudian penggunaan penekanan pada bahasa asing itu, pada bahasa Arab, penguatan bahasa Arab, bahasa Inggris secara komunikatif. Baik, Pak. Saya kira sudah saya bisa tangkap ya. Oke. Jadi saya kira saran saya memang perlu diperkuat dengan pada basis argumentasi dan tentu yang terakhir adalah memperkuat pada alat analisisnya, tentu dengan menggunakan kerangka-kerangka teori yang otoritatif dan relatif mapan lah untuk kemudian menganalisis data itu lalu kemudian memberikan kesimpulan. Tapi secara umum sekali lagi kami sampaikan selamat ini kepada Pak Mustamir Fattah ya yang telah memberikan dan menyuguhkan hasil riset disertasi yang luar biasa bagi saya dan memberikan banyak informasi terbaru. Saya kira cukup Pak Ketua Sidang, terima kasih, saya kembalikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, banyak sekali masukan-masukan yang bisa mempercerah kita semua, terutama Promopendus. Selanjutnya saya hadapkan, pakai istilah baru ini, Saudara Promopendus saya hadapkan dengan penguji pertama, Bapak Dr. Khojir MSI. Waktu maksimal 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua tim yang kami hormati,
penguji utama Prof. Ridwan dan juga tim penguji lainnya, penguji 1 dan selanjutnya serta promovendus yang kami hormati. Sebelum mengucapkan selamat ada syaratnya. Syaratnya kita diskusi dulu ya. Jadi banyak hal yang kita diskusikan, yang namanya ilmu selalu berkembang dan tidak ada tuntasnya. Mulai seminar hasil tertutup dan lain sebagainya. Baik, saya akan konfirmasi pertama tentang konsep halawatul iman dengan religious experience, mungkin begitu ya, pengalaman religius. Bagaimana menurut promovendus konsep tersebut, adakah punya relasi atau korelasi atau hubungan? Bagaimana status hubungannya? Ya, yang saya sebutkan tadi bahwa pengalaman religius itu adalah ketika seseorang dalam setiap tindakan yang merasa ada pengaruh transendensi, ya, ada merasa selalu ada kekuatan di luar dari kekuatan dia. Dalam bahasa kita itu selalu merasa diawasi oleh Allah, ya. Itu kalau pengalaman religius. Tetapi kalau kita kontekskan pemahaman Barat, tentu pengalaman religius di pihak sana itu tidak selalu berkaitan dengan agama, ya, karena pengalaman spiritual, ya, atau bahasanya begini, setiap pengalaman spiritual mesti adalah, tidak semua pengalaman spiritual itu ada pengalaman religius, tetapi setiap pengalaman religius mesti spiritual. Itu kalau di Barat. Nah, kalau kita kontekskan di dalam Islam, maka itu sangat berkorelasi dengan apa yang disebut dengan halawatul iman. Yang saya sebutkan tadi bahwa halawatul iman itu sebetulnya tidak perlu sampai kepada konsep ma'rifatullahnya Al-Ghazali, tetapi cukup menurut siapa? Menurut Imam Nawawi bahwa halawatul iman itu ketika Anda melakukan ketaatan itu ada kelezatan, ada kebahagiaan di situ, ada rasa nyaman, rasa tenang di dalam aktivitas itu. Itu saya kira korelasinya. Oke, baik. Jadi dalam halawatul iman tadi yang disebutkan saudara promovendus, merasakan kenikmatan ketika orang itu beribadah, merasakan kenikmatan ketika orang itu melaksanakan taat. Begitu ya? Ya, kalau tidak salah kita menangkap. Nah, bagaimana promovendus memastikan bahwa konstruksi religius yang dilakukan berdasarkan temuan-temuan di fakta lapangan memastikan bahwa halawatul iman yang disebutkan dalam hadis itu ia dapatkan apa bukti-bukti empirisnya, dukungan empirisnya apa? Itu saya kira diskusi yang selalu berkembang mulai kemarin. Ya, bukti empirisnya, karena ini kan sesuatu yang tidak sebetulnya dalam penelitian empiris itu sulit dibuktikan, tetapi kita hanya bermodalkan pada wawancara. Ketika orang mengucapkan saya merasa nyaman ketika seperti ini, maka saya percaya. Saya tidak mungkin memaksakan dia untuk mengatakan, betul nggak kamu seperti ini? Nah, tidak, berarti saya hanya mengambil data yang tampak, yang mereka utarakan kepada saya, kepada peneliti pada waktu itu. Jadi seperti itu ya, cara apa? Ya, baik. Kita kan dalam tradisi penelitian itu ada indikator. Ya. Ketika mungkin orang mengatakan itu merasakan nikmat, merasakan senang, merasakan cinta, merasakan ya hal-hal yang serupa. Tentu kan didukung dengan indikator-indikator. Apakah promovendus juga bertanya atau setidaknya itu mengobservasi terkait dengan halawatul iman tersebut yang disebutkan pada indikator-indikator, atau hanya sekedar melihat aspek luarnya saja? Iya, pertama aspek luarnya tidak bisa dipungkiri, karena mesti itu gejala pertama untuk kita mengetahui hakikat atau substansi sesuatu itu mesti dilihat dari aspek luarnya. Nah, kalau untuk mengetahui secara persis, memang saya tanya itu santrinya, saya kumpulkan satu kelas ini, saya tanya, kamu merasa apa ya, merasa tersentuh hatimu, wajilat kulubuhum, itu bahasan seperti itu. Ketika hatimu tersentuh itu pada saat apa? Ada yang menjawab pada saat mendengarkan azan itu kok saya merasa ini, pada saat saya mengikuti zikir ada seperti ini. Ya itulah yang dinamikan yang terjadi. Oke, baik. Di Al-Banjari terutama itu kan ketika ngafal Quran, baca apa itu kan sering di makam.
Nah, itu menjadi salah satu fenomena yang ada. Terus pertanyaan saya yang kedua, apakah antara religious experience dengan konsep khalawatul iman ini apple to apple sama atau itu sifatnya hierarkis? Kalau saya lihat ini memang saya meletakkannya secara hierarkis. Artinya begini, orang mencapai halawatul iman itu harus melalui jembatan pengalaman beragama. Sebuah lembaga pesantren itu ketika berbasis pengalaman beragama, maka itu nanti akan mencapai pada satu puncak. Makanya ada yang kemarin 2 kali kita perdebatkan itu tentang rancang bangun masjid itu, masjid halawatul iman itu. Oke, kalau begitu kita sepakat bahwa untuk mencapai khalawatul iman, gitu tak? Untuk mencapai khalawatul iman itu harus melalui pengalaman religius. Ya, berarti itu sifatnya hierarkis. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, nah, ini terkait dengan konsep yang saudara temukan tentang rancang bangun. Kita tidak bisa menafikan bahwa masing-masing pesantren itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Bisa dijelaskan dulu sama ini promosi, jadi mempromosikan temuan-temuan. Apa karakteristik masing-masing 3 pesantren tersebut dalam rancang bangunnya menuju kepada konstruksi religius? Ya, itu sudah saya sampaikan di dalam pembahasan itu, bahkan setiap rumusan masalah saya bagi rinci lagi. Kemudian misalnya ya pada persoalan doktrin dan pembelajaran saya buat kerangka tiga pesantren karakteristiknya. Kemudian pada saat disampaikan apa karakteristik dari Al-Banjari, karakteristik dari Trubus Iman, karakteristik dari Asy-Syifa rancang bangun tersebut, yang poin-poin saja. Ya. Kalau dalam aspek pembelajaran ini, aspek doktrin dan pembelajaran, kalau Al-Banjari sudah tidak diragukan lagi dan ini menjadi hal yang umum bahwa itu adalah mempertahankan ajaran dasar doktrinalnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Satu mazhab di situ. Jadi kita tidak menemukan di dalam di Al-Banjari itu ada dari afiliasi dari mazhab lain. Lalu kemudian di Trubus Iman itu konstruksi dalam aspek pembelajaran dan doktrinnya itu adalah menggunakan kombinasi ya, jadi interaktif. Tetapi begini, di Trubus itu juga tidak membatasi santri itu pada satu afiliasi mazhab. Ya, jadi bisa saja itu dari golongan lain, termasuk juga Asy-Syifa. Tetapi polanya itu berbedanya adalah kalau di Asy-Syifa itu lagi-lagi kebahasaan, termasuk pada saat selesai studi itu harus membuat karya ilmiah dalam bahasa asing. Nah, itu pola yang konstruksi yang dibangun di ketiga pesantren itu. Saya masih ya tanda tanya lah. Kalau bahasa itu merupakan salah satu unsur yang penting di dalam membentuk konstruksi religius. Tapi itu temuan saudara Fremedus perlu kita apresiasi, tapi dicari dasar teori otoritatifnya, bilang penguji utama tadi, bahwa bahasa itu memang betul-betul mengarahkan ke situ dan sebagaimana bentuknya. Oke, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Selamat kepada saudara Fremopendus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dr. Khozir. Kesempatan ketiga saya persilakan Anda saya pertemukan dengan Pak Dr. Muhammad Eka Mahmud MAG. Baik. Maksimal 10 menit sama. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua yang saya hormati, penguji utama, penguji 1, dan promotor dan co-promotor sekaligus sekretaris. Kemudian yang saya hormati Prof. Vendus, Pak Dr. Mustamin, sebentar lagi ya. Kemudian para Bapak Ibu dari keluarga Prof. Vendus dan saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Baik, menarik untuk dilanjutkan tentang
pendalaman mengenai pesantren, bahwa di kajian tentang pesantren itu buku babonnya sesuai dengan kita mengkaji ujian tertutup kemarin, itu diantaranya ada Zamak Sari Dovir, kemudian Mas Tuhu, kemudian Nurholis Majid, dan ada buku yang sangat kecil itu miliknya Karel Stenbring. Dari beberapa buku tersebut, apa yang Anda pahami sebenarnya pesantren itu? Ya, pesantren itu sekaligus kemudian tadi mereview apa yang pertanyaan dari Bapak Dr. Hojir, bahwa pesantren itu setidaknya harus ada unsur kiai, unsur kitab ya. Jadi kalau ada pesantren tidak mengajarkan kitab-kitab klasik itu bukan pesantren namanya. Kecuali kalau sekarang disebut sebagai boarding. Kemudian ada bahasa Arabnya, Pak. Jadi itu memang kriteria kalau atau ada yang tidak menyebutkan bahasa Arab, tetapi itu include dengan kajian kitabnya. Karena tidak mungkin orang bisa melakukan kajian kitab kalau tidak ada pendalaman bahasa Arabnya, setidaknya bahasa Arab yang gramatika seperti itu. Itu yang saya pahami. Baik, kita lanjut. Setelah Anda teliti, Saudara Prof. Pendus, dari ketiga pesantren itu, katakanlah yang dari Pasir dan kemudian Asifa, itu memiliki karakteristik yang sama-sama dari alumni Gontor. Nah, sementara ini dalam beberapa teori bahwa Gontor itu adalah termasuk pesantren modern. Kemudian kalau yang miliknya Al-Banjari memang Salafiyah gitu ya. Nah, dari term ada Salafiyah sama Kholafiyah. Nah, istilah yang terbaru milik Prof. Pendus adalah terpadu. Adakah gitu ya karakteristik terpadu yang membedakan dari Salafiyah dan Kholafiyah itu? Baik, karena terpadu sejatinya adalah sintesis dari salaf modern, sejatinya seperti itu. Lalu saya memilah itu kenapa? Berdasarkan pada pertama itu visi misinya, kemudian strategi pembelajaran yang ada di dalam, dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa dominan di situ adalah alumni Gontor, ya, dan memang mengafiliasikan dirinya ke Gontor. Tetapi pada prakteknya saya perhatikan kenapa saya masukkan ini terpadu di Trubus Iman ini, karena memang menggunakan menggunakan KMI, tetapi pada mata kuliah atau bidang studi lain, misalnya kewirausahaan dan sebagainya, itu tetap disatukan di sana. Dan belum sampai sekarang saya melihatnya belum pada penguatan bahasa asing sebagai bahasa komunikasi di situ, belum. Ya. Beda dengan yang Al-Banjari, memang sudah dari awal dibuka itu sudah berjalan, memang bahasa Arab Inggris itu jadi bahasa pengantar di dalam perkuliahan, di dalam interaksi di dalam pesantren itu, Pak. Baik, kalau dengan demikian, karena memang belum ada teori yang mendasari itu, barangkali nanti bisa dilacak Pak Prof. Pendus ya, tentang terpadu. Enggak apa-apa, ini adalah hal yang baru yang dapat kita jadikan untuk bahan kajian yang terus menerus, sehingga nanti akan menjadi hal biasa terpadu itu. Selama ini yang kita pahami bahwa terpadu itu kan miliknya sekolah gitu ya, SDIT terpadu. Ada dan lain Pak. Sebagainya. Kombinasi. Ada yang disebut kombinasi. Oke, baik, saya lanjut. Apa novelty temuan saudara dalam disertasi ini? Ya, pertama adalah saya bisa memetakan membuat kategorisasi pesantren yang ada di Kalimantan Timur ini berdasarkan pada 3 hal ini, tidak 3 teori, atau berdasarkan pada teori pengalaman beragama dengan 3 ekspresi tadi ini. Jadi ketika ingin melihat struktur atau konstruksi pengalaman beragama dari aspek pembelajaran atau doktrinnya, maka bisa
melalui kategori yang saya tulis di dalam disertasi ini. Jadi itu pertama, itu memetakan kategorisasi pesantren berdasarkan pada rumusan Jokim Wah tadi ini 3 ya, itu yang pertama. Saya kira yang merupakan novelty pertama saya. Yang kedua, berdasarkan pada bacaan ini kemudian saya membaca hierarki yang ada, kemudian itu saya melihatnya bahwa pesantren itu kalau memang, ini saya katakan tadi, saya kembali menyinggung masalah pesantren itu banyak tergerus oleh godaan prestasi akademik, bahwa kita semua bangga kalau punya anak yang yang memiliki prestasi di pesantren, termasuk saya sangat bangga. Tetapi tentu pesantren itu tidak boleh mengejar itu, pesantren tidak boleh berorientasi ke situ. Maka satu hal yang saya buatkan rancang bangun itu, bahwa pesantren itu mesti dikonstruksi, dibangun, dirancang berbasis pengalaman religius sebagai jembatan untuk mencapai apa yang saya sebutkan tadi, halawatul iman. Itulah gambar masjid dengan 3 pintu, lalu kemudian 3 pintu, lalu kemudian kalau 3 pintu itu kemudian pengalaman religius yang seimbang, itu adalah ketika pemahaman mendalam, spiritualitas kuat dan keterampilan sosial itu seimbang, maka akan mencapai pada level-level tertentu itu. Ini bukan mungkin masih mimpi, tetapi ya kalau diberikan umur yang panjang, kesehatan, insya Allah bisa. Tidak ada yang mustahil untuk kita bangun lembaga-lembaga seperti itu. Ya, itu Pak. Baik, yang terakhir, bangunan teori apa yang Anda temukan atau yang Anda rancang di dalam penelitian ini? Apakah mempertahankan teori yang sudah ada atau menemukan teori yang terbaru? Ya, kalau bahasanya menemukan teori yang baru sebetulnya itu adalah relatif ya, relatif. Tetapi saya bisa mengatakan bahwa pengalaman beragama itu tidak hanya bisa dicapai melalui praktik ritual. Ya, kenapa? Karena melalui praktik sosial juga pengalaman beragama bisa ini didukung oleh teorinya Ibnu Khaldun ya, tentang asabiyah. Ya, jadi asabiyah itu tidak sebatas pada fanatisme, tetapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara kolegial atau berkelompok itu justru banyak menimbulkan kesadaran, penguatan spiritualitas seseorang. Lalu kemudian teorinya siapa ini tentang haji ya. Jadi ibadah haji itu tidak sekedar ibadah ritual mahdoh, tapi di sana ada konteks sosialnya. Dan itu saya kira tidak ada salah kalau kita mendukung teori orang Emil Durkheim mengatakan bahwa pengalaman spiritual itu justru bagi orang yang dilakukan secara komunitas ya, berkomunal, itu jauh bisa lebih baik daripada dilakukan secara individu. Ya, itu saya kira yang temuan-temuan atau karena teori-teori yang bisa saya sampaikan. Dan ternyata yang kedua juga teori yang saya temukan di situ, bahwa berdasarkan pada data bahwa orang yang doktrin agamanya dan praktek ritualnya baik itu biasanya sosialnya juga baik. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan barokah manfaat. Selamat Prof. Pendus. Baik, terima kasih Pak Dr. Rika Mahmud. Selanjutnya yang keempat, saudara saya pertemukan, saya hadapkan dengan Ibu Dr. Hajah Nur Thaibah MAG mewakili promotor. Terima kasih kepada Ketua Tim yang kami hormati, Bapak Profesor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan MAG, yang kami hormati Ketua Tim Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin, Bapak Dr. Khajir MSI, Bapak Dr. Muhammad Ika Mahmud MAG, Bapak Dr. Nur Khalik Apandi, dan Sekretaris Bapak Dr. Agus Setiawan. Yang berbahagia pada hari ini adalah saudara
Mustamin Fatah Promopendos bersama istri dan keluarga. Selamat dulu kami sampaikan kepada saudara. Pada sebentar lagi insya Allah akan jadi doktor. Ya, saya bangga sekali melihat disertasi yang begitu baik, bagus sekali ini. Saya lihat ini. Saya bangga melihat kepada saudara yang meneliti tentang eksperimen religius yang ada. Malah tadi menemukan yang ada itu adalah semakin tinggi pengalaman religius seseorang, maka semakin tinggi tingkat kepedulian sosialnya. Itu adalah novelty yang sudah ditemukan. Dan tinggal konstruksi, yang di sini katakan konstruksi adalah membangun bangunan untuk menjadikan bagaimana kita itu memiliki pengalaman eksperimen religius itu yang kuat bagaimana. Itu aja lagi. Yang pada hari ini sebagaimana kita ketahui hari ini adalah promosi doktor. Arti promosi itu apa? Mengenalkan, artiannya kita tidak perlu lagi cuma mengenalkan bahwa kami memiliki ada dokter yang pada hari ini menemukan sesuatu temuan novelty yang mana bahwasanya seseorang yang memiliki pengalaman religius yang tinggi itu atau memiliki dalam arti halwatul iman, nikmatnya, lezatnya iman itu, maka dia pasti akan mempraktekkan dalam kehidupannya itu dan akan menjadi kepedulian sosial yang tinggi. Nah, itu yang pertama adalah yang saya ambil daripada promosi pada hari ini. Yang kedua, tadi yang dipertanyakan pertama dari yang terhormat penguji utama tentang kategorisasi daripada pondok pesantren. Sebetulnya dari Kementerian Agama itu ada 5 kategori pondok pesantren itu. Ada 5. Pertama adalah, jadi nanti Promopendus bisa melihat ini termasuk dari kategori mana. Yang pertama salaf. Pondok pesantren salaf itu fokus pada ilmu-ilmu ukhrawi, kemudian kepada seorang figur kiai, pada kiai maksudnya di sini adalah pembelajaran kepada kitab-kitab kuning seperti itu, ilmu-ilmu ukhrawi terikat kepada seorang figur atau adanya kiai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua halab. Ada pondok pesantren halab yang mana di sini tidak semata-mata mengajarkan ukhrawi, tetapi di sini adalah banyaknya pembelajaran ya duniawi juga. Tapi di sini juga masih ada dalam hari ini adanya mempergunakan kurikulum pendidikan umum. Jadi di samping daripada pembelajaran itu yang ilmu-ilmu ukhrawi, tapi juga pembelajaran umum. Kemudian yang ketiga ada kategori pondok pesantren perpaduan. Nah, antara salafiyah dengan halafiyah. Di sini mengajarkan kitab kuning terpusat pada kiai figur, tapi juga menyelenggarakan pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat ada namanya pondok pesantren takhasus. Pondok pesantren takhasus itu dia mengkhususkan, ada pondok pesantren takhasus hadis, ada pondok pesantren takhasus Quran seperti itu. Nah, pondok pesantren juga itu. Kemudian yang kelima, ini yang kita kemukakan tadi, ada pondok pesantren yang berbentuk boarding school, bermodalkan bangunan-bangunan yang megah tapi tidak memiliki figur atau kiainya tidak ada. Nah, jadi di sini ada 5 kategori. Mungkin di antara 5 itu nanti menguatkan
Promopendos untuk menguatkan pondok pesantren yang diangkat itu termasuk halap, salap dengan terpadu. Mungkin demikian atau memang ada, silahkan dulu. Iya, sejatinya memang itu kami juga mendasarkan pada teori-teori pesantren yang sudah ada. Ya, tetapi memang saya tidak melihatnya dari aspek penyelenggaraan pendidikannya saja, karena Asyifa dengan Trubus itu kan punya formal, ya. Tidak hanya dinia. Kecuali Al-Banjari memang tidak punya sekolah formal, dia dinia saja. Jadi ijazah itu diambil dari paket tertentu. Tapi kalau Trubus mungkin juga memang ada yang paket tertentu, tetapi apalagi sekarang itu menggunakan KMI murni, ya. KMI murni itu wajib 6 tahun, ya, tidak bisa hanya 3 atau 4 tahun. Yang saya bisa memahami bahwa memang kategorisasi pesantren itu juga berdasarkan pada itu. Tetapi saya membuat kategori ini berdasarkan pada domain struktur pembelajarannya. Kemudian jadi gini, di pesantren Trubus itu terpadu itu memang memberikan beberapa semacam kitab-kitab kuning sebagai bacaan referensi pokok, tetapi itu tidak dibacakan, tidak ditalakikan, dirasakan kepada santrinya secara langsung. Ya, berbeda dengan Asyifa Al-Banjari, karena itu ngaji kitab memang sorogan, ya, bandongan di situ. Lalu kalau tapi tetap ada di situ kitab yang dingajikan di depan santri, misalnya kayak Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram, itu tetap. Tapi itu kan dasar itu standarnya kitab kecil dibanding Al-Banjari. Misalnya di samping tafsir Jalalain ada As-Sawi, bahkan Ibnu Katsir, kemudian di situ juga Ihya Ulumuddin, tetapi yang dibaca yang ringkasnya, ya itu saya kira. Yang pertama, kalau halap itu, kalau kita mengungkapkan halap adalah pondok pesantren Asyifa, ada kiainya? Ya. Ada kiainya, tetapi itu kan struktural. Struktural. Kalau Trubus Iman ada kiai. Sama struktural juga. Berarti sama antara Trubus Iman dengan Asyifa, itu seperti itu. Maka ini kategorisasi yang ada di Kemenak itu seperti itu. Ya. Artinya ini adalah pengalaman yang telah dilaksanakan. Kemudian mungkin 2 menit lagi bisa. Baik. Mungkin yang terakhir tadi sudah ditanyakan novelty-nya apa. Ini mengulang kembali aja daripada novelty, daripada Promopendos yang temukan, yang mana yang inilah yang menjadikan sebagai doktor dalam arti di sini adalah doktor konstruksi seperti itu. Ya, silakan. Konstruksi eksperimen. Ya. Silakan. Oke. Ini saya agak. Jadi tidak perlu dia di situ aja tadi. Iya. Nah, jadi yang maksud saya tampilkan di sini kan ada 3 tahap 3 tahap tangga itu loh, Bu. Ini saya bawa mic nih. Ini kan berdasarkan pada 3 ini. Kalau ini kan doktrin pembelajaran. Doktrin pembelajaran saya taruh di tangga pertama. Kitab kuning, tauhid, fikih, akhlak, bahasa Arab. Ini harus ada ilmu praktis. Kemudian praktek ibadah saya taruh pada tangga kedua, karena ini setelah ibadah itu syariah itu kan nomor 2 daripada akidah kan. Nah, jadi saya taruh di ini, salat, qiyamul lail, zikir, wirid, muhasabah, puasa, sunnah. Kemudian ada saya kutip istilah retreat spiritual. Retreat spiritual itu adalah khalwat. Orang menyendiri, tetapi khalwat tidak berarti bahwa Anda harus mengambil tempat sepi, enggak. Di tengah-tengah orang Anda bisa berkhalwat di situ. Ketika orang yang sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Lalu yang ketiga, tangga ketiga itu adalah praktik sosial, ya, ini partisipasi keagamaan, interaksi sosial, dakwah dan pengabdian masyarakat. Makanya halawatul iman ini saya terjemahkan sebagai cita rasa iman. Karena bukan manisnya iman, karena tidak semua orang cocok dengan manis. Tapi kalau cita rasa, saya kira semua orang suka. Baik, malam yaduk lam yadrit. Oke, selamat kepada saudara Mustamin. Ya, saya kembalikan kepada ketua tim. Baik, terima kasih Ibu Dr. Haja Nur Thaibah. Terakhir, Pak Dr. Nurholik, maksimal 10 menit sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua tim yang kami hormati dan para penguji yang kami muliakan. Selamat kepada Promovendus Bapak Mustamin Fattah yang hari ini hari yang luar biasa. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya apresiasi dengan kerja keras dari Pak Mustamin dari Promovendus yang hari ini bisa mengkonkretkan sesuatu yang abstrak, dan ini butuh analisis yang mendalam bagaimana kita bisa membuat konstruksi religious experience yang selama ini kalau kita berbicara tentang religious experience biasanya kita berbicara sesuatu yang sifatnya melangit, sifatnya gaib, mungkin yang tidak nampak. Tapi hari ini Pak Mustamin berusaha dengan kreativitas yang sedemikian rupa bisa menggambar konstruksi religious experience. Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi. Coba Anda ceritakan bagaimana konstruksi religius yang terjadi dari ketiga tipikal pesantren tersebut. Mana yang paling kuat dalam tanda petik kira-kira materialnya yang membekali mengarah kepada religious experience. Terima kasih, silahkan. Ya, kalau mau dibandingkan ya, tentu saya pertama dulu saya bicara tentang Al-Banjari. Al-Banjari itu mulai dari proses pembelajarannya, doktrin dan pembelajaran. Sebelum mengajarkan kitab, mengajarkan mata pelajaran, itu guru-gurunya, ustadznya terlebih dahulu memberikan dulu nasihat-nasihat dari guru Syarwani. Misalnya begini, bahwa kalian kalau ingin mendapatkan ilmu yang baik, maka layani gurumu, layani ustadzmu, tata bukunya, atur rapi buku-bukunya, sandalnya kalau perlu dibawakan. Tidak perlu belajar lama-lama, itu kamu akan mendapatkan berkah dari situ. Nah, itu contoh seperti itu quote-quote atau nasihat-nasihat ketakziman kepada guru. Itu karakter yang sangat kuat di Al-Banjari itu. Ya. Kemudian pada praktek ritualnya, Al-Banjari itu kan mungkin hanya satu-satunya pesantren dari tiga itu yang ada ritual tambahan, misalnya dia membaca Hizib Nawawi dan lain-lain. Kemudian ziarah makam wali atau ya mohon maaf habaib yang disegani di Kaltim ini itu dijadikan program ya, dijadikan program. Walau alam entah kita nih ada yang setuju tidak setuju tentang ziarah kubur, tetapi itulah yang ritual yang terjadi di sana. Ya, mohon maaf kita tidak sedang berbicara antara bid'ah dengan tidak bid'ah. Ya, itu yang Al-Banjari. Kalau Trubus Iman juga punya karakter bahwa praktik ritual ibadah itu selalu di sana tuh diikuti dengan memberikan pemahaman filosofi ibadah, makna ibadah. Nah, makanya itu saya tulis di situ bahwa salah satu karakter di Trubus itu adalah nasihat-nasihat atau mau'izah setiap ibadah itu diberikan ceramah atau pengajian tentang makna filosofis yang terkandung dalam sebuah ibadah. Saya kira orang ketika beribadah melaksanakan dengan memahami apa makna filosofinya akan bisa mendapatkan pengalaman religius. Itu polanya di sana. Lalu kalau di di Ashifa itu juga konstruksinya melalui itu tentang pemaknaan makna filosofi ibadah. Tetapi lagi-lagi di sini saya tetap memisahkan antara Trubus dengan Ashifa karena Ashifa itu ya tadi dia penguatan pada aspek bahasanya. Ya, jadi apapun mata pelajarannya, setidaknya itu matematika misalnya, setidaknya pada prolog sebelum menjelaskan tentang mata pelajaran itu maka harus dimulai dengan ya sekedar basa-basi lah, kayak haluk, gimana keadaannya sekarang, alhamdulillah wa syukur dan seterusnya. Ya itu saya kira. Oke, baik, terima kasih. Terakhir, coba Anda jelaskan posisi temuan Anda ini kalau didialogkan
dengan teori religious experience dari Joachim Bach. Ya, posisi saya pertama saya menggunakan ketiga ini, tetapi yang saya maksud adalah ketika tiga ini berimbang, ya, antara doktrin pembelajaran, praktek ibadah, dan praktek sosial, maka ini yang namanya pengalaman religius seimbang. Itu pencapaian pada konsep apa yang saya sebut sebagai halawatul iman itu, saya kira bukan sesuatu yang mustahil. Lagi pula saya sampaikan tadi, mungkin ini sebagai disclaimer bahwa halawatul iman itu sejatinya bukan sesuatu yang sangat tinggi, bukan. Itu biasa saja sebetulnya. Ketika saya misalnya berdiri di sini memandang para guru besar kita, saya merasa nyaman, saya merasa bahagia, itu adalah pengalaman religius. Karena yang saya hadapi ini adalah orang maha terpelajar atau dan sebagainya. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Saya kira sudah cukup. Terima kasih Pak Dr. Nurholik. Promovendus Pak Mustamin masih siap? Insyaallah. Dibuka putaran sekali lagi? Iya, buka. Luar biasa saking semangatnya. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia, menguji kemampuan akademik sudah kita lakukan, menilai kualitas disertasi juga sudah kita lakukan, menguji argumentasinya juga sudah. Sekarang tinggal saatnya kita untuk menentukan kelulusan. Ujian kita skor maksimal 10 menit mulai dari sekarang. Silakan Pak Mustamin istirahat dulu. Tim segera bersidang. Skor dicabut, silahkan Pak Mustamin menempatkan posisinya. Gimana perasaannya Pak? Bahagia saya. Bahagia, alhamdulillah. Sesuai dengan yang akan saya baca. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan ketetapan hasil sidang Dewan Penguji Ujian Terbuka pada program Doktor Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, dengan rahmat Allah SWT, pada hari ini Kamis tanggal 21 November 2024, pukulnya dilihat sendiri di jam ya masing-masing. Setelah mempertimbangkan presentasi saudara pada ujian terbuka, hasil ujian tertutup dan memperhatikan nilai mata kuliah, maka Dewan Penguji memutuskan saudara Mustamin Fattah NIM 21301000012 dinyatakan lulus dengan predikat pujian dan berhak menyandang gelar Doktor ke-6 UINSI Samarinda. Demikian ketetapan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar menjadi pedoman. Ketua Sidang Profesor Dr. Muhammad Ilyasin MPD. Penyerahan sertifikat oleh Ketua Sidang kepada Promovendus, kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD, dengan hormat disilakan.
menyanyikan lagu syukur. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Penyampaian pesan dan kesan oleh Promovendus kepada Bapak Mustamin Fattah disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihati wa bi barakatihi tatahaqqaqul ghayati wal maqasid. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang maha terpelajar, para tim penguji, dari penguji tim, ketua tim, kemudian penguji utama dan anggota tim serta sekretaris yang saya hormati, serta keluarga saya yang hadir dan teman-teman sekalian dan para hadirin yang sempat hadir pada kesempatan ini. Mohon maaf, sejatinya saya tidak menyiapkan konsep untuk kesan-kesan pada hari ini. Yang jelas ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika dulu saya 2021 akhir itu masuk S3 di sini, saya pulang kampung ngomong sama ibu saya, "Mak, saya mau lanjut S3 sekolah." Apa jawaban ibu saya? "Ayo nak, lanjut nak, supaya gajimu tambah besar." Itu kesan saya pertama. Berarti orang tua seumuran ibu saya itu pendidikan pragmatis sebetulnya.
Jadi kalau semakin tinggi pendidikan itu semakin tinggi gajinya. Padahal, dan saya yakinkan itu, padahal sebenarnya ibu saya tidak tahu kalau kita sekolah itu bukannya tambah tinggi gaji, tetapi tambah menghabiskan banyak biaya. Ya. Tapi begini, apakah ibu saya tidak sempat berpikir tentang akhirat, tentang ilmu agama? Sebetulnya bukan tidak sempat, tetapi ya karena kami ini sejatinya adalah 16 bersaudara dari satu ibu bapak, tapi 12 yang hidup besar dan saya satu-satunya yang melewati pendidikan level SMA. Jadi ya saudara saya yang lain itu tidak ada sampai hanya tamat sampai MTS SMP. Ya, jadi hanya saya yang lewat SMA sampai tahap sekarang ini. Yaitu berbeda dengan bapak saya ketika masih hidup almarhum. Kalau saya pulang kampung, tema dialognya tidak ada lain kecuali dialog masalah hukum-hukum agama. Tetapi ibu saya tidak. Berarti ibu saya tadi itu ya, karena memang seorang ibu tidak sempat lagi berpikir tentang akhirat. Yang dipikirkan adalah tentang dunianya. Karena bagaimana memikirkan kebahagiaan akhirat kalau ke dunia ini susah ya. Kalau hidup kita susah di dunia ini, sulit untuk kemudian memikirkan kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu tidak banyak ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya hanya membacakan motivasi yang saya tulis di disertasi hanya satu, tapi saya tulis di summary ini ada beberapa. Yang pertama adalah saya tulis itulah sta'amil hiddata lisanik ila ummik. Ummika allati 'allamatka kaifa tatakallam. Itu kata Ali radhiyallahu anhu. Jangan gunakan tajamnya lisanmu kepada ibu yang mengajarimu cara berbicara. Kemudian yang kedua adalah ashalut turuqil irdha'i rabbik irdha'u walidaik. Cara termudah untuk menyenangkan Tuhanmu adalah dengan menyenangkan kedua orang tuamu. Kemudian yang ketiga adalah iksib ta'atabnek bi ta'ati walidaik. Raihlah ketaatan anakmu. Atau kalau kau mau anakmu taat kepadamu, maka taatlah sekarang kepada kedua orang tuamu kalau masih ada ya. Kemudian tasqutur rujulatu idza irtafa sautuka ala man ta'iba fi tarbiyatik. Kelelakianmu, kejantananmu itu hilang seketika pada saat suara seseorang atau suaramu meninggi terhadap mereka yang telah bersusah payah membesarkanmu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga kami, istri dan para ipar kami. Ada Ibu Normalina, ada tadi siapa? Dr. Desi, dan ada Ahmad Yani. Itu hanya itu yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan kemudian ada satu partisipan ya, teman kuliah istri katanya, tapi tidak selesai, hanya berapa semester. Ya, dan atas semua pengorbanan yang diberikan kepada saya, kemudian saya bisa menyelesaikan ini. Saya yakin bahwa saya selalu mengucapkan mungkin kata-kata pesimis, tetapi istri selalu menguatkan ya, selalu menguatkan bahwa saya bisa, dan alhamdulillah hari ini bisa. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan kepada semua pihak yang mendukung saya, membantu saya, terutama kepada Bapak Promotor, Bapak Nurholik Afandi, ya dalam beberapa bulan bahkan tahunan pertama itu kami pada bingung mau kemana penelitian saya ini. Ya terus terang, hanya hanya membicarakan tentang rumusan masalah itu saya berbulan-bulan bahkan tahunan itu baru ketemu. Ya begitu ketemu ya sudah kita jalan, dan dorongan telepon Ibu Nur Thayyibah setiap hari, setiap saat supaya saya selesai cepat. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya, jazakumullah khairal jaza, dan kami tidak bisa mengucapkan apa-apa kecuali mudah-mudahan Allah membalas semua atas kebaikan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian pesan dan kesan oleh promotor kepada Bapak Dr. Nurholik Afandi MPD. Disilakan. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Izin Pak Ketua Sidang dan para profesor menyampaikan kesan pesan terkait dengan Promovendus Bapak Mustamin Fattah. Secara pribadi selaku co-promotor saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasamanya selama ini dengan Promovendus. Saya mengenal Promovendus ini sudah lama, bahkan saking lamanya lama sekali. Promovendus ini di mata saya orangnya tidak banyak bicara, tapi diam-diam menghanyutkan. Ketika datang pertama kali mau diskusi, saya nggak mau kalau bimbingan dengan Pak Mustamin, saya kualat nanti. Saya biasanya kita diskusi saja, kita dialog, bertukar pikiran, bertukar pendapat, arah penelitian kita mau kemana. Saya sifatnya sama-sama sharing untuk berbagi pengalaman. Kalau kita berbicara tentang konstruksi, apalagi konstruksi terkait dengan masalah religious experience, ini sangat-sangat berat sekali ini. Ini makom saya tidak sampai di situ. Apalagi ini terkait dengan masalah pesantren. Tapi dengan ketekunan, kegigihan dari Promovendus bisa membuktikan sampai pada hari ini bisa melaksanakan ujian terbuka bahkan dengan predikat pujian. Ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang penuh dengan pengorbanan. Berikutnya saya berharap dengan temuan dari Promovendus ini, usahakan sosialisasikan, diseminasikan temuan ini, bahwa ini ada sesuatu yang baru. Konstruksi religious experience ini masih sangat minim sekali, terutama di pesantren-pesantren. Mungkin dengan temuan Anda, dengan bangunan Anda ini akan melahirkan banyak sekali penelitian-penelitian lanjutan yang perlu digali secara lebih detail. Saya pernah meneliti terkait dengan spiritual well-being, kesejahteraan spiritual. Ini sangat berdekatan dengan konsep-konsep yang ada dalam penelitian saudara Promovendus. Nah, bagaimana nanti temuan-temuan ini bisa membumi, penelitian yang lain bisa merujuk terhadap penelitian dari saudara Promovendus. Sekali lagi, silahkan temuan-temuan ini Anda jadikan menjadi salah satu ikon. Kalau berbicara tentang Pak Mustamin, berarti berbicara tentang konstruksi religious experience. Jadi dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Silahkan promosikan, sosialisasikan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Nur Thayyibah tadi, dokter konstruksi tadi. Nah, tapi konstruksinya konstruksi yang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hasil penelitian ini juga bisa memberikan energi positif, terutama bagi teman-teman yang belum lulus dan insya Allah akan segera lulus. Dan terlebih teman yang di ruangannya, yang setiap hari ketemu itu harus segera termotivasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang ujian terbuka program doktor oleh Ketua Sidang. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, sidang atau ujian terbuka disertasi hari ini mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi pengambilan dokumentasi. Kami undang
untuk Promovendus untuk bisa mengambil posisi di atas panggung untuk melakukan dokumentasi bersama tim penguji. Beserta keluarga untuk dapat mengambil posisi di depan panggung untuk melakukan foto bersama. Satu, dua, tiga. Ganti gaya semangat. Satu, dua, tiga. Demikian sidang ujian terbuka program Doktor Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Saya selaku pembawa acara undur diri dan terima kasih serta mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.